semuanya. Saya alhamdulillah pernah merasakan timnas bola tangan Indonesia dari tahun 2012 dan saya bergabung di SMA 8 dari tahun 2012 itu bersama Pak Irfan dan membawa handball. Ya, sekilas itu tentang saya. Baik, kita langsung aja lanjut ke terkait dengan materi yang akan saya sampaikan. Nah, berbicara tentang sport injury. Nah, ini banyak orang nih yang nggak tahu nih, ya. Sport injury itu apa sih? Kesleo. Kemudian ada yang bilang kecengklak. Nah, ini bahasa-bahasa yang mungkin sering banget disampaikan atau diutarakan di kehidupan sehari-hari. Nah, mungkin bagi teman-teman yang atlet, ya mungkin tahu, pokoknya kalau olahraga atau sport apapun itu, S adalah salah satu kuncen atau salah satu primadona utama ketika bertanding, ketika berlatih, itu S salah satunya. Makanya kenapa mungkin Radin ya kalau misalkan IBL apa sih IBL ya yang kemarin, nah itu saya selalu megang, saya kan memperbantukan di bidang sport di medis, saya selalu minta ada S dan ada S karena itu adalah salah satu langkah penanganan preventif dari sport injury tersebut. Tapi kita berbicara tentang penanganannya nanti. Saya ingin memperkenalkan kalian macam-macam cedera dan juga jenisnya, penyebabnya, serta faktor apa aja, serta tips dan trik yang harus kalian lakukan ketika kalian mengalami suatu cedera. Oke, secara definisi nih ya, ini paparannya baru saya buat banget semalam. Cedera olahraga itu adalah cedera pada sistem integumen, ya, otot dan rangka yang disebabkan oleh kegiatan olahraga. Nah, jadi integumen ini adalah sistem integumen itu adalah jaringan tubuh ya yang berada di lapisan kulit. Nah, di bawahnya kulit itu ada lemak dan otot serta dilanjutkan ada rangka dan seterusnya. Nah, ini terjadinya ketidakselarasan antara komponen-komponen tersebut, sistem integumen, otot, dan rangka yang disebabkan oleh kegiatan olahraga. Sebenarnya kenapa disebut tadi saya bilang cedera olahraga? Ya karena terjadinya saat olahraga. Kalau terjadinya mungkin saat berjalan pakai heels yang tinggi, ya itu mungkin bisa dibilang hanya cedera saja atau cedera kerja dan lain sebagainya. Nah, karena kita berbicara tentang sport, kita berbicara tentang olahraga, kita akan bahas semuanya terkait dengan olahraga termasuk cedera olahraga. Nah, dari definisi ini kita bisa mengetahui ya mulai dari penyebab, kemudian faktor intrinsik sampai dengan faktor ekstrinsik. Nah, dari ketiga komponen atau tiga hal inilah yang nanti mungkin teman-teman harus ketahui ya. Apa sih penyebabnya? Apa sih faktor intrinsik atau dari dalam? Kemudian faktor ekstrinsik itu bisa juga loh menjadi salah satu penyebab terjadinya cedera. Oke, kita lanjut. Nah, menurut penyebabnya, cedera itu dibagi atas dua. Ya, jadi ada yang namanya overuse injury dan traumatic injury. Nah, dari kata depannya aja kita bisa tahu overuse, sesuatu yang dilakukan secara berlebihan atau ibaratnya kalau mesin itu dipakai terus-menerus akhirnya jebol, fungsinya menjadi over. Nah, disebabkan kalau di injury olahraga ini disebabkan gerakan yang berulang terlalu banyak dan terlalu cepat. Nah, seperti mungkin kondisi otot kita nggak siap, kondisi badan kita nggak siap, kita lakukan latihan itu dengan cepat, yang akhirnya overuse. Nah, overuse ini akhirnya membuat otot tersebut lelah, yang akhirnya ada di mana di satu titik tubuh kita tidak siap dan terjadilah cedera tersebut. Ya seperti diantaranya kayak ankle, kemudian ada yang namanya dislokasi. Nah itu nanti lebih lanjutnya. Jadi saya ulang sekali lagi ya, ketika berbicara tentang overuse berarti satu segmen tubuh atau satu bagian tubuh yang dilakukan atau diberikan perlakuan secara berlebihan ya di luar dari batas kemampuan otot tersebut. Makanya kenapa ketika saya memberikan materi tentang fisik, saya berikan sesuai dengan kemampuan program latihan untuk anak di usia kalian atau di usia atlet kalian. Ya, jadi tidak semuanya saya berikan intensitas tinggi karena saya merasa kalian tidak
terbiasa atau tidak terlatih untuk melakukan tersebut, untuk menghindari yang tadi saya bilang terjadinya overuse pada otot ataupun persendian yang kalian miliki. Nah, yang kedua ada yang disebut dengan traumatic injury. Nah, traumatic injury ini adalah benturan, bam. Ya, jadi ada cedera yang dilakukan atau terjadi karena ulah kita sendiri, tapi ada juga cedera yang terjadi dikarenakan aspek lain selain diri kita. Nah, ini biasa disebut dengan traumatic injury, seperti contohnya adanya benturan, ya ketika main basket kesikut, ketika mungkin push up kepentok meja, nah itu masuk ke dalam traumatic injury. Dan atau gerakan yang melebihi kemampuannya. Nah, ini disebut dengan traumatic. Ya, trauma, adanya trauma di otot tersebut. Paham ya sampai sini ya? Ini hanya jenis menurut penyebabnya saja. Oke, lanjut. Nah, terkait dengan respon tubuh terhadap cedera. Nah, ini adalah yang kalian lihat di depan kalian ini adalah urutan dari mulai awal sampai dengan terakhir terjadinya sebuah cedera. Ya, nah ini disebut yang pertama disebut dengan tissue damage. Ya, jadi adanya kerusakan jaringan. Ya, adanya kerusakan sel ya yang menyebabkan jaringan tersebut rusak. Kemudian release of chemicals from damaged tissue. Nah, ini kemudian dari kerusakan jaringan tersebut timbullah atau rilislah atau keluarlah zat kimia yang ada di dalam tubuh, seperti contohnya darah. Ya, ini chemicals di sini zat-zat kimia yang ada di dalam tubuh yang memberikan respon terhadap tubuh kita ketika kita terjadinya cedera, seperti contohnya kesikut atau mungkin ketika main basket kedengkulan, paha kita kena dengkul lawan. Nah, itu dari kerusakan jaringan nanti berlanjut ke namanya tadi keluarlah zat kimia yang ada di dalam tubuh kita yang menyebabkan jaringan rusak tadi diisi dengan zat-zat kimia dari dalam tubuh, seperti contohnya darah ya. Nah, salah satunya darah, kemudian bengkak dan lain sebagainya. Kemudian ada yang disebut berikutnya vasolidation. Nah, ini terjadi adanya pelebaran atau terputusnya pembuluh darah. Ya, ini jadi akhirnya terjadilah peningkatan darah yang mengalir efek dari inflamasi. Nah, jadi kalau teman-teman mengalami lebam misalkan ya, ketika misalkan kebentur atau ketonjok temennya nih atau kepukul temennya, itu ada lebam misal di bagian pelipis atau di bagian badan tertentu warnanya merah, ungu sampai dengan biru. Nah, itu adalah darah yang terakomodir di bawah lapisan kulit. Nah, makanya kenapa muncul respon tubuh seperti itu akibat dari jawaban dari pelebaran pembuluh darah tersebut. Ya, atau pembengkakan biasa disebut. Kemudian yang berikutnya adalah blood flow. Jadi darahnya itu akhirnya menyebar ke area yang terjadi cedera tersebut. Nah, makanya kenapa ketika ankle bengkak. Nah, kenapa ketika kakinya ankle itu warnanya kok ungu atau lain sebagainya. Nah, itu adalah respon tubuh terhadap cedera. Nah, paham ya sampai di sini ya. Jadi ini adalah struktur atau urutan terjadinya sebuah cedera yang direspon oleh tubuh di bagian tubuh tertentu. Nah, impact atau dampak respon tubuhnya itu berbagai macam. Ya, diawali dengan ketika kita mengalami cedera pasti akan merasakan sakit. Ya, pasti itu. Kalau nggak sakit berarti itu dewa lah dia ya. Atau bengkak aja, tapi nggak sakit. Itu dewa tuh dia tuh. Ya, sakit. Ya, pain. Dilanjutkan oleh ke tingkat berikutnya, yaitu adanya pembengkakan atau swelling. Ya, jadi yang tadinya struktur tangannya ini sama kanan dengan kiri, ya. Tetapi karena mungkin ketika main basket, ketika chest pass kemudian keambil sama temennya, kemudian terjadinya cedera, mungkin di area beberapa sebagian area di tangan terjadi pembengkakan, ya. Dari sakit kemudian lama-lama bengkak, ya. Mungkin durasinya sekitar 10 sampai 20 menit pembengkakan itu terjadi ya akibat dari inflamasi.
Kemudian setelah bengkak biasanya itu muncul respon tubuh atau dampak respon tubuh yang lain seperti kemerahan, ya. Seperti ada yang bilang warnanya merah, ada yang ungu, ada yang biru, itu macam-macam tergantung tadi tubuh seseorang itu pasti beda-beda. Ya, tergantung responnya seperti apa, itu adalah jawaban dari tubuh kita. Dan uniknya tubuh kita adalah seperti itu. Ya, ketika kita mengalami sebuah cedera, ketika mengalami sebuah sakit, pasti akan direspon oleh tubuh kita yang sampai ke otak, sampai akhirnya kita teriak, aduh sakit. Nah, itu adalah respon tubuh kita yang sangat unik. Ya. Kemudian berikutnya, setelah kemerahan, biasanya ketika cedera itu berasanya panas, anget. Ya. Nah, di bagian-bagian yang cedera tersebut rasanya anget atau panas. Nah, ini adalah bagian atau tingkat keempat dari impact atau dampak respon tubuh terhadap cedera. Ya, biasanya anget atau panas, walaupun udah dikompres kok rasanya anget gitu. Nah, itu adalah terjadi inflamasi di area cedera yang terjadi pada tubuh kita. Ya, jadi adanya pendarahan, adanya sobek otot, dan lain sebagainya. Sampai di tingkat yang terakhir, yaitu loss of function. Loss of function ini artinya bahwa tubuh yang sudah seharusnya bisa digerakkan sesuai dengan fungsinya sudah tidak berguna lagi. Seperti contohnya ketika kita cedera ankle, ya teman-teman pasti pernah atau mungkin melihat cedera ankle. Yang tadinya kaki jalannya normal, ya yang tadinya bisa berlari, jadi loss of function. Jadi tidak bisa bergerak lagi, tidak bisa melompat, bahkan untuk berjalan saja pincang. Nah itu sudah termasuk ke dalam loss of function, ya. Jadi dari 5 tingkatan ini beda-beda nih setiap orang. Ada yang cuma ngerasa sakit tapi nggak bengkak, nggak merah, nggak panas, kemudian nggak juga masih bisa main. Nah ini masih di level yang pertama. Kemudian sakit, kemudian bengkak dan lain sebagainya. Tetapi kalau sudah melampaui loss of function, pasti semua level ini sudah dilalui. Jadi misalkan siapa Ardan main futsal, ke tackling sama temennya, ankle-nya kecengklak atau kesleo, udah loss of function, dia udah pasti akan merasakan sakit. Dalam beberapa waktu akan merasakan bengkak, dalam beberapa waktu akan merasakan kemerahan, panas, sampai dengan tidak bisa digerakkan atau vakum dalam beberapa waktu. Sampai di sini paham ya? Dan untuk tubuh-tubuh yang lainnya. Oke, baik. Sebelum kita masuk ke berikutnya, saya pengen tampilin video nih, beberapa kejadian yang terjadi akibat cedera olahraga atau sport injury. Ya, boleh disimak, disaksikan. Kalau nggak di-setelin, mungkin kalian jarang yang melihatnya. Oke, ini ada mulai dari beberapa cabang olahraga ya. Oke, sekitar 9 menitan, tapi ntar saya skip. Oke, silakan. Diamati baik-baik. Nah, berikutnya ini ya kena bola. Lihat reaksinya seperti apa. Ya, ini nanti kalian bisa mengklasifikasikan nih, intrinsik atau intrinsik sih ini termasuknya, nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Ya. Nah, ini nggak begitu jelas, kita skip aja. Oke, lihat ya. Oh, ini dia fraktur, ya. Jadi persendian, kalau kalian lihat nih ya, sekali lagi nih ya. Jadi bagian lutut sama paha itu patah. Jadi pisah. Karena posisinya ditabrak. Lihat lututnya ya. Lihat lututnya tuh. Ya. Nah, lanjut. Hoki es.
Oke, kita lanjut ke slide lagi. Oke, di sana kelihatan slide kan? Kelihatan coach. Oke, Rania, thank you. Oke, next ya. Tadi kalian sudah lihat beberapa contoh ataupun peristiwa yang terjadi di lapangan saat terjadinya cedera. Nah, ini boleh kalian klasifikasikan. Olahraga yang dampak cedera atau kemungkinan terjadinya cedera yang paling besar itu adalah olahraga yang berlawanan. Dalam artian adanya body contact, adanya kemungkinan bersentuhan antara lawan dengan lawan. Ya, berbeda seperti bulu tangkis, bola voli, kemudian apalagi ya, tenis meja, itu tidak sebesar permainan bola basket, sepak bola. Karena kenapa? Ya mungkin kalian bisa tahu sendiri bahwa tidak terjadi pertemuan secara langsung antara antar pemain, ya, berbeda sama bola basket atau sepak bola. Ya, sikut-sikutan bisa mungkin terjadi, tetapi kalau bulu tangkis mau ngapain sikut-sikutan, ya? Atau mungkin tenis meja mau ngapain sikut-sikutan, kan tidak mungkin terjadi, ya. Itu adalah gambaran ya terkait dengan klasifikasi dari cedera olahraga yang sering terjadi di beberapa cabang olahraga. Nah, ini kita akan bahas lebih mendalam. Faktor cedera itu ada dua jenis, yaitu faktor intrinsik dan ekstrinsik. Intrinsik di sini dikatakan bahwa cedera tersebut terjadi karena dari dalam tubuh kita. Faktornya adalah dari dalam tubuh kita atau dari diri kita sendiri. Seperti contohnya faktor anatomi. Ya, kenapa disebut faktor anatomi? Faktor anatomi ini kenapa sih menjadi faktor dari penyebabnya cedera? Nah, faktor anatomi ini tadi dikatakan bahwa otot yang tidak kuat, persendian yang tidak terlatih, kemudian juga postur yang tidak menunjang, ini akan menjadi salah satu penyebab atau dampak dari faktor cedera tersebut terjadi. Ya, kayak misalkan orang nggak biasa angkat beban, ya, tapi disuruh ikut kontes angkat besi, angkat beban, ya, yang seperti binaragawan ataupun angkat besi Eko Juli itu yang Asian Games kemarin, itu udah pasti akan terjadi cedera. Ya, kemudian ada lagi mungkin atlet senam disuruh ikut lomba panco misalkan. Nah, cara senam itu adalah biasa dilatih adalah gerakan-gerakan yang lincah, gerakan-gerakan yang artistik dan lain sebagainya. Sedangkan panco adalah kekuatan tangan yang jarang dilatih oleh atlet senam. Nah, ini bisa terjadi karena tadi ya massa otot, kesiapan ototnya tidak sesuai sebagaimana anatomi yang dibutuhkan. Kemudian ada lagi faktor psikologis. Nah, faktor psikologis ini juga sangat berpengaruh dari terjadinya cedera. Seperti contohnya ketika kita main nih, tanding dengan lawan atau main handball ya, di sekolah kan ada tuh ya kelas meeting handball. Ada atlet atau anak atau peserta yang bermain dengan PD-nya, tapi ada juga yang takut bolanya kena muka lah. Nah, ya, akhirnya dengan faktor psikologis ketakutan tersebut, tidak percaya diri tersebut, bisa mengantarkan dia menjadi terjadilah cedera pada diri tersebut. Nah, kemudian berikutnya ada yang disebut dengan faktor individu. Nah, faktor individu ini balik lagi ke diri masing-masing. Sebagaimana kesiapan, seberapa jauh kesiapan individu tersebut, ada nggak penyakit bawaannya, ada nggak cedera bawaan dari individu tersebut. Nah, itu balik ke dalam faktor cedera secara intrinsik. Kalau misalkan dia akhirnya cedera fatal dikarenakan faktor individu yang tadi disebutkan punya cedera bawaan, itu berarti faktor cedera itu berasal dari intrinsik. Kemudian faktor usia. Faktor usia juga sangat mempengaruhi. Pastinya anak-anak dengan orang dewasa memiliki kualitas otot yang berbeda, kualitas persendian yang berbeda. Nah, ini akan mempengaruhi dari cedera yang akan dialami atau akan terjadi pada seseorang tersebut. Seperti contohnya program latihan. Program latihan yang diberikan orang dewasa tidak mungkin diberikan kepada anak-anak. Seperti misalkan push up 30, anak-anak belum siap untuk mendapatkan push up 30. Ya, yang akhirnya nanti ketika itu diberikan
akan menimbulkan yang namanya cedera. Begitu juga orang tua, ya lansia 60 tahun, ya disuruh misalkan angkat beban 50 kilo, ya yang biasa diangkat oleh orang dewasa. Ya, itu bisa juga menjadi faktor intrinsik karena usianya sudah lansia dan ototnya pun tidak siap. Nah, itu akan menjadi penyebab terjadinya suatu cedera. Nah, yang kedua adalah faktor cedera yang berasal dari luar atau intrinsik. Ya, ini faktor latihan yang pertama. Kenapa disebut dengan faktor latihan? Nah, faktor latihan ini disebutkan tadi faktor yang berasal dari luar. Kenapa latihan dibilang dari luar? Karena ada program yang diberikan. Ya, ada program yang diberikan, ada jumlah ataupun beban yang diberikan. Nah, ini masuk ke dalam kategori tubuh kita siap atau tidak dalam menerima latihan tersebut. Programnya tepat atau tidak, ya. Jangan-jangan mau mengukur kecepatan lari kok latihannya disuruh push up. Nah, itu sangat tidak tepat. Programnya tidak tepat. Ya kalau mau larinya cepat ya harus latihannya sprint, ya 50 meter, 100 meter, bukan malah push up, ya. Yang akhirnya nanti akan menimbulkan cedera pada bagian-bagian otot yang dilatih push up, seperti itu. Kemudian ada lagi faktor alat dan prasarana. Nah, teman-teman tadi lihat di video yang tadi saya tampilkan, itu banyak banget cedera yang terjadi karena alat, ya mulai dari bola, kemudian alat pemukul, kemudian sampai dengan baju yang digunakan itu bisa menjadi faktor penyebab cedera. Saya ada sebuah cerita, jadi dulu saya satu tim dengan teman saya, kebetulan dia pakai behel, ya pakai gigi kawat. Ketika main handball, ada giginya dia itu, kalau handball kan full body contact, dia boleh peluk, boleh push, boleh lompat, kemudian boleh rebut bola, ya. Sampai gigi kawatnya itu nempel di di baju lawannya, yang akhirnya giginya tanggal di bagian gigi taring atau gigi geraham lah, saya lupa, ya. Karena kondisinya tidak siap dan tidak memakai alat pengaman tambahan, yang akhirnya terjadilah giginya patah, seperti itu. Kemudian ada juga pakai anting nih, ya, ketika main basket, di handball juga ada. Makanya kenapa di handball tuh nggak boleh pakai perhiasan, ya. Di bola basket mungkin sama. Nah, itu sampai dengan telinganya itu yang untuk antingnya itu sobek atau putus, ya. Jadi bukan antingnya yang lepas, antingnya lepas tapi terjadi sobekan di telinganya. Seperti itu. Kemudian balik lagi ke faktor lingkungan. Nah, faktor lingkungan ini juga menjadi faktor penyebab cedera. Seperti contohnya, salah satu contoh dari faktor lingkungan adalah terjadinya kerusuhan. Ya, kalau nonton nih, misalnya nonton basket, ada yang curang di dalam lapangan. Nah, pemainnya udah mulai rusuh, lempar-lempar botolnya ngenain atlet. Nah, itu terjadi cedera juga dan lain sebagainya. Ya. Kemudian ada juga faktor nutrisi. Nah, faktor nutrisi ini juga tidak kalah penting, ya, dari asupan yang dari luar yang kita konsumsi menjadi penyebab atau menjadi faktor terjadinya cedera. Ya, seperti orang misalkan kekurangan kalori, kemudian kekurangan air atau dehidrasi, kemudian kekurangan protein dan lain sebagainya, itu bisa menjadi penyebab terjadinya cedera. Ya, ini sumbernya diambil dari buku Risk Factor of Sports Injury, ya, metodologi pendekatan metodologi. Kemudian berikutnya. Nah, nih teman-teman yang harus teman-teman ketahui. Jadi ini adalah bahasa sport science ketika berbicara tentang sport medicine atau cedera olahraga. Ya, ini ada yang disebut dengan, kalau kalian mungkin atau saya dulu sebelum kuliah di olahraga taunya kesleo, kecengklak, ya itu taunya seperti itu, bahasa-bahasa seperti itu. Ternyata ketika saya kuliah, ketika saya belajar, ini ada beberapa macam terjadinya cedera. Nanti saya akan tampilkan juga gambarnya. Yang pertama itu disebut dengan sprain, ya. Sprain, kemudian sprain, ada cramp sampai dengan contusio. Oke, sorry ini saya edit sedikit. Ini contusio.
Ya, sprain apa sih? Sprain itu adalah cedera yang terjadi pada ligamen. Nah, teman-teman harus tahu struktur otot atau struktur tubuh kita. Di samping ada otot, ada rangka, kemudian ada jaringan, ya. Kemudian ada juga di struktur otot itu yang disebut dengan ligamen. Nah, ligamen itu apa sih? Ligamen itu adalah apa namanya? Ligamen itu adalah bagian otot yang menyatukan antara sendi yang satu dengan sendi yang lain. Nih, makanya kenapa tangan saya bisa digerakkan seperti ini karena ada ligamen yang menyatukannya ya antara otot yang bagian telapak tangan sama bagian lengan. Nah, ini disebut dengan ligamen. Ya, kemudian juga di bagian kaki atau ankle ya. Ini juga ada ligamen, makanya kenapa kaki saya bisa menekuk dan meluruskan. Sama juga di lutut juga ada ligamen. Jadi intinya kalau kita berbicara ligamen, ligamen itu dia hidup atau menempel ataupun bekerja sama di persendian, ya kepala, jari, ini ada ligamen-ligamennya, telapak tangan, ya bahu, ya sampai dengan pinggang, ini ada ligamennya semua. Makanya kenapa bisa digerakkan. Nah, cedera pada ligamen ini sering banget terjadi, ya. Kalau teman-teman bisa ketahui bahasa lain dari sprain ini tadi yang saya bilang kecengklak atau kesleo, ya, karena posisi cederanya itu adalah terjadinya di persendian. Nah, makanya yang cedera biasanya adalah bagian ligamen. Ligamen yang mana sih? Nanti akan saya kasih tahu ya. Oke, baik, berikutnya adalah strain atau cedera robekan pada otot. Nah, kok bisa otot robek? Kalau teman-teman pernah makan daging ayam di McDonald atau daging rendang di warung Padang, ketika kalian ambil dagingnya itu, kalian sadar nggak? Itu berbentuknya seperti serabut. Ya, benar ya, seperti serabut. Nah, makanya kenapa disebut dengan serabut otot. Nah, itu karena disebut serabut otot karena terdiri dari lembaran-lembaran atau seperti rambut-rambut yang ada di otot tersebut. Sama, di otot kita struktur jaringannya seperti itu kurang lebih. Nah, kenapa disebut strain atau disebut dengan robekan otot? Nah, karena terjadinya robekan atau putus rambut-rambut otot itu yang menyebabkan cedera itu kita rasakan. Seperti contoh, kalian naik level nih ketika latihan fisik, mulai dari yang kemarinnya misalkan squat cuma 5, saya naikin jadi 20. Besoknya ada yang ngerasa nyeri-nyeri nggak? Beberapa pasti ada ya. Nah, itu yang disebut dengan sobekan otot atau robekan otot. Nah, ada serabut-serabut yang putus atau sobek. Nah, itu nanti ada penanganannya beda-beda. Mungkin besok saya akan jelaskan bagaimana penanganannya. Ya, seperti contohnya saya ulang lagi, seperti squat tadi. Ya, kalian akan merasakan di bagian sini nih kadang sakit atau di bagian paha belakang sakit. Nah, itu dinamakan dengan robekan pada otot atau disebut dengan strain. Jadi jangan kebalik ya. Sprain ligamen, strain itu adalah sobek otot atau robekan otot. Kemudian yang ketiga berikutnya adalah kram. Ya, kram mungkin sering ya terjadi ya, mulai dari kaki, perut, tangan, kemudian atau bagian-bagian tubuh lain yang secara aktif bergerak. Nah, kram ini didefinisikan sebagai kontraksi otot yang berkepanjangan sebagai indikator dari kelelahan. Ya, jadi kalau teman-teman sudah lelah, ya biasanya ditandai dengan kram dulu. Ya, kalau udah kram berarti itu adalah indikasi atau rambu atau simbol bahwa ini udah lelah nih ototnya nih, harus istirahat. Ya, harus dipulihin dulu, harus di treatment dulu untuk siap untuk melakukan kegiatan berikutnya. Ya, seperti itu. Sama mungkin kalau saya sering nih saya juga ngajar kan, Pak, perutnya kram karena lagi dapat, maaf. Itu juga karena terjadinya kontraksi yang berkepanjangan, indikator dari kelelahan. Ya, kelelahan dalam arti apa? Kondisi tubuhnya tidak fit, ya karena mungkin tadi saya bilang lagi menstruasi, kondisi tubuhnya menurun, yang akhirnya terjadilah kram di bagian perut tersebut atau sakit. Kemudian ada kontusio. Kontusio ini lebih menjurus lagi kebenturan yang terjadi pada jaringan lunak. Ya, terjadi pada jaringan lunak karena benturan langsung pada otot atau ligamen. Bahasa lain dari kontusio ini ibaratnya benturan tapi terjadinya di otot. Nah, makanya seperti tadi yang saya bilang,
ketika main basket kesikut, ya kesikut, kemudian main basket kedengkulan pahanya. Nah ini masuk ke dalam kategori kontusio, yaitu benturan yang terjadi pada jaringan lunak karena benturan langsung pada otot ataupun ligamen, atau kepukul atau kena bola. Nah, ini masuk ke dalam kategori kontusio. Tadi kalian sudah lihat berbagai macam jenisnya. Kemudian berikutnya yang kelima itu ada dislokasi, ya, atau dislok kalau biasa disebut dengan sebutan yang singkat dislok. Dislok ini terjadi pada sendi. Nah, jadi terlepasnya dari sendi dari tempatnya yang disebabkan oleh kerusakan atau robekan kapsul sendi pada ligamen. Nah, seperti ini sendi putar. Nah, ini bisa lepas nih dari mangkoknya. Ya, bentuknya ini seperti ini mangkoknya, kemudian ini kapsulnya. Nah, ini bisa lepas ya karena terjadinya kerusakan pada otot. Ya, pada otot sekitar yang menopang rusak kemudian copot. Kemudian ada juga sendi di paha, ya, di tangan, ya, di jari pun bisa terjadi dislokasi dan macam-macam. Sampai dengan di tempurung kaki, ya, atau di lutut itu terjadi dislokasi, kemungkinan terjadi besar. Kemudian ada disebut dengan fraktur. Fraktur ini adalah patah atau bahasa lainnya, ya. Kalau bahasa definisinya adalah terjadinya perpisahan antar satu tulang menjadi dua bagian akibat benturan pada rangka atau tulang. Nah, ini ada tingkatannya lagi kalau fraktur, mulai dari level 1 sampai level yang paling tinggi, mulai dari retak sampai dengan patah ataupun terpisah tadi, ya, seperti itu. Kemudian yang terakhir ada disebut dengan cedera dikarenakan luka. Ya, ini kalau diputusin pacar nih bisa nih cedera luka nih, ya. Nah, ketidaksinambungan kulit dan jaringan di bawahnya mengakibatkan pendarahan sehingga dapat menyebabkan terjadinya infeksi. Ini juga bisa terjadi seperti main bola, bolanya kena mata atau kena hidung, ya, atau kena bagian lain yang sensitif. Nah, itu bisa terjadinya kerusakan jaringan kulit yang akhirnya berdarah, lecet, ya, inflamasi dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, ini adalah gambaran dari yang tadi saya bilang. Ini adalah sprain, ya. Jadi cedera pada ligamen. Bisa dilihat di sini. Ya, ini teman-teman bisa lihat nih, ya. Ada yang menyatukan antara ini tulang namanya tibia, ya. Kalau di bagian betis namanya tibia, di belakangnya tibia itu yang dekat dengan betis ada yang namanya fibula. Nih, ya, kalau kalian nanti jurusannya IPA mungkin tahu, ya. Nah, fibula. Tibia lebih besar daripada fibula. Ya, nanti teman-teman ketika belajar dengan struktur otot, ini ligamen. Kalau kita terjadi ankle, ya, itu posisinya macam-macam. Mau dia ankle-nya jatuhnya ke dalam, keluar, nah itu macam-macam. Nanti yang dirasakan sakitnya berbeda. Entah ligamen yang bagian lateral atau bagian medial ini yang kena, ya. Kalau mungkin bagian ini dengan posisi seperti apa, bagian anteriornya yang kena sampai dengan bagian lateral. Ya, ini rentan banget nih, biasanya orang cedera ankle nih di sini. Nah, ketika teman-teman merasa sakit di bagian ankle karena kecengklak, tadi saya bilang kesleo, ini adalah ligamen dari anterior, namanya ligamen anterior talofobular, ya. Ini calcaneofibular. Nah, ini beda-beda namanya, ya, karena posisinya berbeda. Nah, ini sakit di bagian sini. Ini ada levelnya, mulai dari level 1, sprain level 1, sprain level 2, sampai sprain level 3. Level 1 dan level 2 masih bisa ditangani dengan metode mungkin dari luar, ya, dengan es, dengan kompres es, dengan terapi, dengan akupuntur dan lain sebagainya, dengan fisioterapi. Tetapi kalau sudah masuk ke grade 3, ini sudah harus dengan perlakuan operasi atau disambung, ya, tidak bisa lagi dengan tadi yang saya bilang harus dipakai es, sudah tidak bisa lagi karena kondisinya harus menyambungkan. Dan biasanya tanda-tanda orang yang sudah mengenai sprain tingkat 3 ini sudah tidak bisa berjalan sama sekali, ya. Jadi tadi saya bilang loss of function, fungsinya udah sama sekali tidak bisa dilakukan walaupun hanya sekedar berdiri, ya. Jadi teman-teman nanti bisa klasifikasikan.
ada temennya cedera ankle, oh ini masuknya grade berapa nih? Kalau masuknya grade dia masih bisa berdiri, oh masih aman berarti. Masih bisa berjalan pelan-pelan, itu masih aman. Karena di grade 1 ataupun di grade 2, kesimpulan sementara yang bisa kita simpulkan. Nah, kalau sudah di grade 3, ini sudah sakitnya luar biasa, parah, dan sampai tidak bisa bergerak atau jalan lagi. Nah, ini sedikit tentang sprain ya. Lanjut ke yang namanya strain. Nah, strain ini tadi yang saya bilang. Ya, kalau kalian habis squat, ya habis ngelakuin squat, ya banyak, berat, pakai beban lagi. Squatnya bawa beras 10 kilo misalkan, terus lakuin squat. Nah, itu akan terjadi yang namanya sobek otot. Nih ya, gambarnya kurang lebih seperti ini. Serabut-serabutnya, rambut-rambut otot ini akan putus satu persatu di bagian tertentu. Makanya kenapa ada yang ngerasa nyeri, ya, ada yang ngerasa, aduh, buat ngangkat gayung aja kalau habis push up banyak nih misalkan, atau ambil main beban gini, buat ngangkat gayung aja nggak kuat, atau habis sit up, buat ketawa aja sakit misalkan. Nah itu sering banget terjadi ya. Nah, itu namanya strain. Ya kalian bisa analisis sendiri nih. Nih jenis sobekan di dalam tubuh kita kurang lebih seperti ini bentuknya. Ya. Ini kalau normalnya, ini ketika orang sehat, nih ya ini muscle-nya, kemudian ini ketika sakit sudah terjadi sobekan. Ini ada sobekannya, seperti itu. Paham ya? Semuanya paham ya? Oke, kita lanjut sedikit lagi. Nah, terkait dengan tips dan trik bagaimana sih untuk menghindari terjadinya cedera, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, pasti harus check up atau pemeriksaan awal kesehatan untuk mengetahui diagnosis awal. Ini bisa kita lakukan baik sebelum kita terjadi cedera ataupun sesudah terjadi cedera. Seperti contohnya kalau atlet profesional ya, seperti atlet-atlet yang saya tanganin, itu biasanya mereka sebelum adanya TC atau training center atau latihan gabungan, mereka dicek up dulu semuanya, ya mulai dari THT, jantung, semuanya, urin dan lain sebagainya, sampai dengan tes awal ya, mungkin yang pernah kalian lakukan juga seperti blip test, push up dan lain sebagainya itu dilakukan di awal. Karena apa? Tujuannya untuk pemeriksaan awal kesehatan dan juga diagnosis awal nih. Kira-kira nih orang ketika nanti ikut latihan cedera apa yang ada? Oh ternyata ketika melakukan blip test dia nggak kuat, ya. Oh ternyata dia punya gangguan jantung. Nah ini perlu kita perlu kita screening dulu. Jangan sampai ini orang meninggal gara-gara kita ngelakuin memberikan program latihan yang tidak tepat. Itu, ya. Kemudian mungkin ketika melakukan lompatan dia tidak bisa jauh. Oh ternyata di bagian lututnya itu terjadi putus ACL-nya atau di bagian dalam lututnya itu ada cedera namanya cedera ACL. Ini udah sebisa mungkin sudah jangan diterima lagi ketika ada rekrutmen atlet. Karena apa? Nanti berakibat fatal ya yang menyebabkan dia akan cacat seumur hidup. Itu bisa saja terjadi. Ya, jadi yang pertama kali kalian lakukan adalah check up. Ya, kalau kita peduli sama badan kita memang harus mahal. Ketika kita berurusan dengan badan kita, semuanya itu mahal. Mulai dari sepatu itu nggak boleh sembarangan kalau kita berbicara dengan profesional ya. Harga sepatu harus lebih mahal dari harga mungkin baju kalian, dari makanan bulanan kalian harus lebih mahal. Karena apa? Karena aset. Ketika kita berolahraga, kita pakai sepatu yang bagus, yang nyaman, supaya menghindari terjadinya cedera di bagian kaki kita. Sama juga semua alat pelindung ketika karate, basket, ya pakainya sepatunya jangan yang murah-murah. Ya, sepatu 35.000, 100.000 dapat 3, ya. Diskon Shopee 99. Nah, itu jangan dibeli, belinya yang mahal gitu. Belinya yang bagus, yang ada desainnya dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua yang harus kalian perhatikan ya terkait dengan apa sih yang harus gue lakuin ketika gue menghindari cedera ini, yaitu hal yang paling penting adalah warm and cool. Warm up and cooling down yang baik. Yang melakukan pemanasan dan pendinginan yang baik sesuai dengan kaidah gerak. Ya, ini saya berbicara dengan kaidah gerak ya. Ketika kita berbicara tentang belajar gerak, kalau saya dulu di kampus ada namanya mata kuliah belajar gerak, belajar motorik, kemudian biomekanik dan lain sebagainya. Ada beberapa gerakan yang menyalahi kaidah kaidah
gerak yang akan berpotensi terjadinya cedera. Salah satu saya kasih tahu ya, mungkin guru-guru kalian juga di sekolah masih sering ngajarin ya. Nah, seperti ini, kesalahan. Nih, ini salah. Ya, hal-hal seperti itu yang menyalahi tadi saya bilang ketika warm up atau pendinginan dilakukanlah gerakan-gerakan yang menyalahi kaidah gerak. Nah, yang akibatnya berdampak pada terjadinya kerusakan sendi, otot, jaringan dan lain sebagainya. Ya, seperti itu. Nah, dengan pemanasan yang baik dan cooling down yang baik ini akan membuat tubuh kita siap, ya. Jangan ujuk-ujuk ketika kita mau main futsal, main tendang, main masuk lapangan, sprint, kejar, tendang-tendang. Nah, itu hal yang salah, hal yang fatal. Karena kenapa? Kondisi tubuh kita tidak siap. Kondisi tubuh kita itu sama seperti mesin kendaraan yang harus kita panasin dulu sebelum kita bawa ajak ngebut, ajak macet-macetan harus kita panasin. Kalau enggak apa? Akan cepat rusak. Sama konsepnya seperti tubuh kita. Seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan? Nah, kalau nggak ada kita lanjut ya. Yang ketiga adalah good teknik. Ya, jadi teknik yang baik akan meminimalisir terjadinya cedera. Ya, kalau misalkan kita mau main basket dengan baik, kita harus belajar dribble dulu yang bagus. Ya, belajar dribble mulai dari tingkatan yang basic sampai dengan yang advance, mulai dari yang mudah sampai dengan yang kompleks. Ya, mulai dari yang paling mudah sampai dengan yang paling sulit itu harus kita kuasain. Shooting juga begitu, sama berlari juga gitu. Mulai dari hal yang paling kecil kita lakukan dengan teknik yang benar, insya Allah atau akan dipastikan akan meminimalisir terjadinya cedera serius ya ataupun cedera kecil. Kemudian yang keempat adalah rules, mengikuti aturan jenis olahraga yang dipilih sesuai dengan prasarana yang aman dan memadai. Nah, kenapa disebut seperti itu, mengikuti rules? Ini banyak nih ya, kalau apalagi anak-anak sekolah ya, masih ABG kayak kalian. Bola basket ditendang-tendang, bola voli ditendang-tendang. Nah, itu kan dari tekstur bolanya aja sudah berbeda. Yang menyebabkan nanti ya kalau tidak mengikuti rules-nya akan terjadilah cedera. Cederanya seperti apa ya nanti akan sesuai dengan apa yang dilakukan oleh rules tersebut yang dilanggar seperti itu. Ya seperti contohnya rules dalam bola basket tidak boleh push, ya tidak boleh mendorong, tidak boleh membanting. Nah tapi dilakukan, akhirnya terjadilah yang dinamakan cedera tadi. Faktornya dari mana? Dari intrinsik dan dari ekstrinsik. Seperti itu ya. Lanjut. Nah, kemudian ada yang dinamakan balance ya. Ini tips yang berikutnya adalah balance, harus seimbang. Kelompok otot yang berpasangan antagonis harus dijaga keseimbangannya supaya berfungsi secara efisien. Apa sih yang dimaksud dengan kelompok otot berpasangan secara antagonis? Ya, harus dijaga. Nih ya. Contohnya seperti ini. Ketika saya melakukan gerakan seperti ini. Ini gerakannya seperti ini, antagonisnya seperti ini. Jadi ketika saya ingin melakukan gerakan seperti ini, otot biceps saya harus kuat. Dan ketika saya melakukan gerakan meluruskan, triceps saya harus kuat. Sama ketika nanti latihan beban, ini harus dilatih. Latihannya jangan gini terus, latihannya juga gini untuk triceps. Ya pakai alat beban, misalkan ini dumbbell ya. Ini seperti ini, kemudian ke belakang juga dilatih. Tujuannya seperti itu. Nah, di samping tangan kanan, tangan kiri juga harus dilatih, ya. Jadi seimbang, balance, ya. Jadi ketika misalkan nanti bermain basket, ketika nangkap bola, itu catching-nya benar-benar baik karena kualitas kedua ototnya saling menunjang, ya. Bukan kanan doang. Biasanya kalau nangkap bola lepasnya ke kiri, berarti tangan kirinya lemah. Harus dilatih juga kanan dan kiri seperti itu. Sama berlari juga. Kok gue kalau start awal enakan kaki kiri ya? Karena tadi kaki kanannya yang selalu dilatih ya, karena untuk mendorong ya, untuk mendorong ketika start. Nah seharusnya bisa gantian kiri. Harusnya dua-duanya nyaman ya, karena kualitas kedua ototnya seimbang. Nah ini yang harus diperhatikan. Sama kalau saya di handball, saya mewajibkan atlet saya bisa melempar tangan kanan dan juga bisa melempar tangan kiri, ya, bisa menendang kaki kanan dan juga bisa menendang kaki bagian kiri, seperti itu. Oke, baik berikutnya tips dan triknya. Apabila sudah terjadi yang namanya cedera, ini ada yang dinamakan dengan protection. Ya, kalian harus memproteksi diri kalian dengan penggunaan alat proteksi. Ya, jadi jangan memaksakan diri.
Dicengin sama temannya, ngapa kaki lu pakai deker-deker segala, nggak usah didengerin karena ini untuk diri kita. Pakai, tetap harus pakai karena untuk mengaman. Seperti menggunakan deker, splinting, ya kemudian handband dan headband dan lain sebagainya, latihan kekuatan, latihan peregangan, stretching, latihan daya tahan ini sebagai alat yang digunakan juga untuk memproteksi diri kita. Kalau kita ototnya sudah kuat, sudah bagus, sudah memiliki kualitas yang bagus, cederanya akan minim banget terjadi, ya akan bisa meminimalisir terjadinya cedera. Karena otot kita kuat, otot kita siap, otot kita mau dikasih beban apapun terima gitu. Nah, yang terjadi cedera adalah ketidakseimbangan atau ketidaksinambungan antara beban dari luar untuk diterima di tubuh kita. Makanya terjadilah cedera tersebut. Ya, ini ada quotes dari Job Tetzman. Dia bilang its body is different, therefore its rehabilitation must be different. Jadi setiap orang itu punya punya perlakuan yang berbeda terhadap badan kita. Kalau orang cedera mungkin dengan dikompres es si A sembuh, mungkin kita dengan cara yang lain, ya. Jadi tidak bisa menyamakan. Begitu juga ketika memberikan program latihan. Oh, yang si A lambat nih ketika melakukan sprint, yang ini cepat. Oh, kita tidak bisa menyamaratakan semua orang dengan judgement ataupun label bahwa dia lemah, dia jelek dan sebagainya. Karena balik lagi ke kemampuan otot dari diri kita masing-masing. Nah, ini nutrisi untuk cedera olahraga, ya. Ini tadi ada di bagian penting juga untuk mencegah terjadinya cedera. Yang pertama adalah cukupi kebutuhan kalori, ya, karena orang yang lapar biasanya tenaganya itu nggak banyak, ya. Makanya kenapa ketika main basket nih, seperti Radin nih, pasti makan pisang, makan buah, ya. Karena kalau perutnya kosong, ya, tapi nggak makan nasi uduk ya, ketika di bench pertandingan ya, makanya makan makanan cemilan yang bisa memenuhi kebutuhan kalori, ya, itu akan rentan cedera ketika kita kekurangan kalori atau kekurangan energi. Yang harusnya kita lari bisa cepat karena energinya kebuang sekian ratus misalkan. Yang harusnya kita bisa masukin poin, konsentrasi hilang karena kalorinya berkurang, poinnya jadi airball, nggak masuk dan lain sebagainya. Sama seperti ngejar lawan atau balik ke bagian defense atau ketika kita melakukan squat harusnya kuat 50, tapi karena kekurangan kalori ini akan menyebabkan tadi beban yang kita terima tidak sanggup kita atasi, yang akhirnya terjadilah cedera, memaksakan dan terjadi cedera. Kemudian konsumsi lemak yang cukup. Ya, di sini disebutkan kalau konsumsi lemak itu sangat dibutuhkan oleh tubuh. Ya, karena kenapa sih lemak itu dibutuhkan oleh tubuh? Nah, lemak dibutuhkan oleh tubuh ini dalam artian bahwa lemak memiliki tugas sebagai pelindung membran sel. Ya, kalau kalian belajar biologi ini ada membran sel, dari lemak tersebut akan melindungi membran sel tersebut dari kerusakan yang terjadi saat melakukan olahraga. Ya, jenis lemak tertentu juga berfungsi sebagai senyawa esensial yang berperan dalam proses inflamasi. Nah, jadi ketika kalian lemaknya cukup, terjadi cedera, mungkin saat itu harusnya sakit, atau saat itu harusnya terjadi cedera, bengkak, merah, dan lain sebagainya, karena lemaknya cukup, lemaknya bagus di dalam tubuh, yang akhirnya itu terbantu di cover membran sel tersebut oleh lemak yang kita miliki di dalam tubuh. Kemudian konsumsi protein juga yang baik. Nah, konsumsi protein ini mungkin kalian yang IPA ya bisa udah belajar fungsi protein apa sih di dalam tubuh, yaitu menggantikan jaringan sel yang rusak, ya, kemudian menggantikan sel-sel yang hancur, sel-sel yang rusak, sel-sel yang sudah tidak berguna lagi akan di recover oleh protein. Kemudian yang keempat ada antioksidan. Nah, ketika kita berbicara tentang antioksidan ini pastinya akan mencegah kerusakan otot akibat aktivitas radikal bebas yang dihasilkan setelah olahraga. Nah, makanya seperti makan buah-buahan, sayur-sayuran yang tinggi kandungan oksigen itu, antioksidan itu seperti jeruk, apel, pepaya, ikan, daging, dan susu itu, apel, stroberi, brokoli, wortel, dan yang lainnya itu akan
membantu kita untuk meminimalisir terjadinya cedera. Ya. Kemudian mineral juga harus cukup ya kandungannya di dalam tubuh sehingga zat-zat ini akan menopang tubuh kita. Dan hindari minuman dan makanan yang dilarang seperti contohnya kafein. Kafein, kemudian alkohol, soda ini akan memperlambat terjadinya recovery di dalam tubuh. Ya, kalau teman-teman bisa ketahui seperti soda ini adalah zat yang mengikat kalsium. Jadi makanya kenapa soda ini haram, bukan haram ya, sangat tidak disarankan untuk diminum oleh olahragawan. Karena tadi soda itu bisa menyebabkan kram otot, cedera, kemudian sampai dengan patah itu karena zat yang ada di soda itu mengikat kalsium. Nah, sedangkan kalsium itu terbagi atas dua jenis, kalsium dalam bentuk padat dan dalam bentuk cair. Kalau kalian tahu kalsium dalam bentuk padat itu seperti gigi kalian, kemudian tulang kalian. Nah, yang cair itu yang mungkin tidak kita sadari bahwa itu tujuannya atau gunanya adalah untuk kontraksi otot. Nih, saya bisa menguatkan otot bicep saya seperti ini, ada kalsium dalam bentuk cair. Ya, dalam bentuk liquidnya. Nah, nanti kalian bisa pelajari lebih lanjut apa yang dimaksud hal tersebut. Seperti itu. Nah, berikutnya adalah psikologi atau psikologi olahraga. Itu ilmu psikologi yang diterapkan dalam bidang olahraga, meliputi faktor-faktor yang berpengaruh secara langsung terhadap atlet dan faktor-faktor di luar atlet yang dapat mempengaruhi penampilan atlet. Kemudian ada juga disebut dengan kepercayaan diri atau trust your body, yaitu keyakinan bahwa dapat melakukan perilaku yang diinginkan dapat berhasil. Ya, kemudian percaya diri juga dapat didefinisikan sebagai keyakinan Anda berhasil melakukan perilaku yang diinginkan. Nah, ini adalah sedikit sampel ya, contoh ya, bagian tubuh yang rentan cedera. Ini kan lagi musim sepeda nih. Nah, bagian tubuh yang rentan cedera itu adalah bagian tubuh yang dominan bergerak dan dominan tidak bergerak. Seperti contohnya, di sini terjadi bahu, lengan, pergelangan tangan, dan juga jari. Ini bagian yang bertahan dalam posisi statis atau diam pada durasi yang cukup lama. Ya, ketika kita sepedaan kan kita diam nih. Ya, biasanya pegel nih, panas dan sebagainya, kaku. Itu bisa terjadi lah cedera yang disebutkan dalam hal ini. Kemudian pinggang, panggul, dan pinggul ini bertahan dalam kondisi diam juga. Kemudian ada paha. Kemudian paha sampai dengan tungkai. Ini bergerak secara dinamis yang dilakukan berulang-ulang ya dengan durasi yang cukup lama. Ini juga bisa menyebabkan terjadinya cedera. Oke, ini ada sedikit penelitian yang ingin saya sampaikan ke kalian di 2017. Ini masuk juga ke dalam penelitian saya waktu saya S2, saya masukkan data ini. Ini adalah number of injury by age. Nah, jadi berdasarkan cedera berdasarkan usia. Ya, ini mulai dari beberapa cabang olahraga. Ini diambil sumbernya dari Insurance Information Institute. Ya, mungkin tadi semalam saya lihat yang terupdate di 2020 atau 2019 ini belum ada. Jadi kita masih berpacu pada ini bahwa yang meningkat menduduki posisi pertama terkait dengan cedera itu adalah bola basket. Ya, paling besar atau paling tinggi. Ya, dari beberapa cabang olahraga. Ini tidak semua cabang olahraga yang ditampilkan untuk di penelitian ini. Hanya cabang olahraga populer yang ada di US, United States atau di Amerika. Ya, ini seperti contohnya basketball. Ini totalnya itu bisa mencapai 500.085 orang. Ya, di usia di bawah 5 tahun ini sekitar 1.532. 5 sampai 14 tahun segini ya, 14 sampai 24 ya, sampai dengan orang lanjut usia yaitu 65 dan seterusnya atau lebih tua. Itu sekitar 1.159. Nah, dari sini kita bisa lihat nih bila bandingkan antara basketball dengan soccer, mau di usia berapapun mereka potensi terjadi cedera di berbagai usia itu lebih tinggi dibandingkan cabang olahraga yang lain. Ya, ini ada baseball, softball, ini hampir sama ya, makanya disamaratakan. Nah, ini berdasarkan peringkat keseluruhan. Ya, yang rata-rata mereka
besar, yaitu basketball. Karena memang di sana familiar sekali cabang olahraga digemari basketball dan sepak bola. Seperti itu. Oke, nah ini berikutnya lanjutannya ya sampai dengan ini nggak berdasarkan jumlah tapi berdasarkan secara random ya. Jadi ada yang besar di tengah, besar di atas dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya. Nah, ini ada juga artikel yang menyebutkan bahwa more than 3.5 million children aged 14 and younger get hurt annually playing sports or participating in recreational activity. Jadi dalam olahraga rekreasi, aktivitas rekreasi ini ada sekitar 3,5 juta ya anak yang usia 14 yang mengalami sakit atau cedera. Ya, sampai dengan more than 775 ya dan lain sebagainya. Ini hanya data saja artikel. Nah, ini penelitian di dalam negeri yang saya ambil dari teman saya yang ada di UNY Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2015. Ini presentasi macam cedera pada atlet sepak bola. Kebetulan yang diteliti adalah atlet usia 12 tahun. Nah, ini dari banyak sendi ataupun banyak bagian tubuh yang cedera. Di sini kita bisa lihat yang paling besar atau paling dominan terjadi cedera adalah di pergelangan kaki. Karena kenapa? Sepak bola mayoritas menendang, jarang banget menyundul. Ya, kalau main bola banyak yang nyundul, nah itu perlu dipertanyakan. Ya, nah ini pergelangan kaki menempati peringkat pertama, kemudian sendi lutut, benar ya? Bagian kaki, lutut itu udah bagian atau makanannya dari sepak bola lah. Kemudian pinggul, jadi semakin ke atas akan semakin mengerucut. Sampai dengan yang paling kecil kita lihat nih, sendi siku ya sama leher nih. Ya, ini paling kecil angka terjadinya cedera di anak usia 12 tahun. Nah, bayangkan kalau usia 12 tahun sudah cedera, bagaimana di usia berikutnya? Bagaimana nanti ketika dia udah dewasa? Kalau penanganan cederanya bagus, ya bagus, bisa melanjutkan ke jenjang berikutnya. Tapi kalau penanganan cedera di usia segini tidak tepat, nah kan mengakibatkan tadi yang saya bilang bisa kecacatan tubuh yang mungkin berkepanjangan. Oke, cukup dari saya ya. Mulai sekarang ada pesan sedikit, change your life ya. Tolong ubah diri kalian dari beberapa materi yang kalian dapatkan ini. Apa sih tips dan triknya? Olahraga jangan sekedar olahraga ya karena masa depan. Ya harus pemanasan dulu, kemudian nanti ada pendinginan, makan makanan yang bergizi, sampai nanti ketika sudah terjadinya cedera, kalian wajib banget menerapkan sport science ya. Sport science, kemudian ilmu keolahragaan ke dalam penanganan cedera yang kalian alami. Nah, seperti contohnya urut, pijet, nah itu tidak masuk ke dalam sport science. Ya, nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi terkait dengan penanganan yang tepat seperti apa. Dan kenapa saya bilang sport science itu dunianya olahraga banget. Ya, dunianya olahraga banget, mulai dari Eropa, Cina, Amerika, semua menerapkan sport science untuk mendapatkan prestasi dan rehabilitasi atlet-atletnya. Ya, yang tadi saya bilang juga urut dan lain sebagainya itu hal yang mungkin jarang banget dilakukan di sport science ya, seperti itu. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya balikin ke Rania. Rania, silakan kalau ada pertanyaan boleh ya. Sambil minum juga boleh, makan juga boleh. Yang penting jangan tidur. Terima kasih. Oke, Coach, kita langsung buka sesi tanya jawab aja deh. Ini soalnya